Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini masih dalam seri topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan, seruan yang didengar oleh Tuhan. Saya percaya kita tetap merindukan supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan saya pun percaya saat ini saudara masih menaikkan doa-doa saudara dengan harapan Tuhan mendengar seruan saudara, Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Dan Dia Allah yang baik saudara. Dia juga rindu untuk menjawab doa-doa saudara, lebih daripada saudara merindukan supaya doa-doa saudara dijawab. Saudara, kalau ada saudara sebagai orang tua, pasti saudara merindukan sesuatu yang baik kepada anak-anak saudara. Bahkan saat anak-anak saudara belum meminta sekalipun, kalau itu untuk kebaikan dia, saudara sudah lakukan lebih dari apa yang dia minta. Demikian juga Tuhan. Dia Allah yang akan mengerjakan, memberikan, melakukan lebih dari apa yang kita minta. Kalau itu yang menjadi kebutuhan kita, kalau itu menjadi kebaikan kita. Nah itu sebabnya saudara, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Kita terus akan belajar bagaimana supaya seruan-seruan kita dijawab. Kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara mengalami jawaban doa. Bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan ketika saudara berseru dan berdoa kepada Dia. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 34, mulai ayat 16 sampai ayat 21. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya bahwa firman Tuhan akan digali secara objektif, supaya kita benar-benar belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua akan diberkati kembali melalui renungan ini. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal yang ke-34 mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati,
dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Puji Tuhan, saudara. Pemazmur ini menegaskan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini tentang doa, tentang seruan yang dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan mendengar seruan orang benar. Artinya apa, saudara? Ada dua hal yang ditegaskan di sini. Yang pertama, bahwa umat-umatnya harus hidup berseru kepada Dia. Umat-umatnya harus hidup memohon kepada Dia, harus hidup meminta kepada Dia. Dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kalau kita rindu mengalami perkara besar, kalau kita rindu Allah bertindak, Allah bekerja dalam hidup kita, maka berserulah, maka memintalah kepada Dia. Firman-Nya ditegaskan bahwa kenapa kamu tidak memperoleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Hari ini kalau kita rindu mengalami perkara besar, maka kita harus berdoa. Berdoalah supaya saudara mengalami perkara besar. Berdoalah supaya Allah menyatakan mujizat-Nya dalam hidup saudara. Berdoalah. Tetapi saudara, selain berdoa, hal yang ditegaskan di sini juga adalah apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Selain berseru, maka yang ditegaskan di sini adalah keadaan atau sifat orang yang berseru itu, yaitu orang benar. Artinya orang yang akan dijawab, seruan yang akan dijawab oleh Tuhan adalah seruan orang benar. Artinya selain kita berdoa, saudara, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup sebagaimana seharusnya orang benar. Karena bagaimana Tuhan bisa menjawab doa orang-orang yang hidupnya menyakiti hati Tuhan, yang hidupnya melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Dengar saudara, Allah tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah melanggar aturannya sendiri. Kalau Dia berkata bahwa ketika kita hidup dalam kebenaranlah, maka Dia akan menyatakan mujizat-Nya, maka Dia akan menyatakan campur tangan-Nya. Dia tidak akan menentang dirinya sendiri dengan menjawab kita melakukan mujizat padahal kita tidak hidup dalam kebenaran. Di sini ditegaskan bahwa Allah mendengar seruan-seruan orang benar. Jadi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan, Allah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara, doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenaran. Jangan-jangan hari ini saudara belum mengalami perkara besar di dalam Tuhan, padahal saudara sudah sekian lama berdoa. Jangan-jangan itu dikarenakan saudara belum hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara belum menjalani hidup yang benar sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami perkara yang besar, maka saudara harus hidup di dalam kebenaran. Maka Allah akan mendengar seruan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Bahkan saudara, saya melihat dalam perjalanan dalam pelayanan terhadap pelayanan Tuhan, ketika aku melayani umat-umat Tuhan, saya melihat orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu lebih dari apa yang mereka minta, saudara. Dari kesaksian-kesaksian mereka, lebih dari apa yang mereka minta, Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Lebih dari apa yang mereka doakan, Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya saat ini berdoalah, berdoalah, dan berdoalah.
dan jalanilah hidup dalam kebenaran, maka saudara akan menyaksikan Allah mengerjakan perkara yang besar, Allah mengerjakan mujizat, Allah mengerjakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Dan juga dikatakan saudara di ayat yang ke-18 ini tadi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Jadi saudara, selain berdoa, selain hidup benar, maka di sini ada hal yang ditegaskan juga yang berhubungan dengan ketekunan, berhubungan dengan kesetiaan, karena dikatakan berseru-seru. Itu satu tindakan yang lebih dari sekali. Kalau sekali berseru berarti itu berseru. Tapi kalau dikatakan berseru-seru, maka itu satu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Satu tindakan yang terus dikerjakan berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai jawaban itu dinyatakan. Jadi doa yang dijawab itu juga adalah doa yang dinaikkan dalam kesetiaan, doa yang dinaikkan dengan berseru-seru, doa yang dinaikkan secara berkelanjutan terus menerus, berseru terus sampai akhirnya kita menyaksikan mujizat Tuhan. Saudara, sebagai kesaksian pribadi saya melihat begitu banyak peristiwa Allah mewujudkan apa yang kuserukan dan terus kuserukan kepada Allah. Ada begitu banyak saudara, ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, seruan-seruan yang dinaikkan kepada Tuhan dengan setia, dengan tekun. Aku melihat pada akhirnya dijawab oleh Tuhan. Aku melihat dalam pelayanan ketika aku membutuhkan sesuatu, dan kemudian aku mulai berseru-seru, memohon, meminta kepada Tuhan. Hari ini belum dijawab, besok aku berseru lagi, besok belum dijawab, lusa aku berseru lagi, dan berseru terus sampai akhirnya Tuhan menjawab doa itu. Sampai akhirnya aku lihat mujizat Tuhan, doaku dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya juga menekankan kepada saudara, hiduplah berseru-seru kepada Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, berserulah terus, karena Tuhan pasti mendengarkan seruan-seruan yang dipanjatkan di hadapan Allah. Apakah hari ini ada doa-doa pendeta belum dijawab? Banyak. Apakah pendeta masih menaikkannya kepada Tuhan? Masih. Dan terus aku naikkan kepada Tuhan, karena aku percaya ke depan Tuhan pasti akan menjawab seruan-seruanku. Dan sekali lagi saat ini saya mau mengajak saudara untuk kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan dikatakan saudara di ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tadi dikatakan bahwa seruan-seruan orang benar itu didengar. Di ayat 16 ini ditegaskan bahwa matanya tertuju kepada orang benar, telinganya mendengar teriak mereka minta tolong. Lihat saudara bahwa Allah itu peduli. Dia memandang, dia memperhatikan, lalu kemudian telinganya mendengar teriak mereka minta tolong. Allah memperhatikan saya, Allah memperhatikan saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran, Allah memperhatikan hidup kita, dan Dia pasti akan menjawab doa-doa dan seruan kita, karena Dia Allah yang memperhatikan hidup umat-umatnya. Dia memandang kehidupan saudara. Adakah saat ini beban saudara berat? Adakah saat ini persoalan saudara berat? Adakah saat ini penyakit saudara parah? Adakah saat ini pergumulan dan masalah ekonomi saudara berat? Dengar saudara, firman-Nya menegaskan bahwa matanya tertuju kepada kita. Dia memandang kita, artinya Dia memperhatikan segala pergumulan saudara, Dia memperhatikan segala beban persoalan saudara. Dia melihat semuanya, Dia melihat semuanya. Dan Tuhan mau saudara, Tuhan mau supaya saudara terus berseru kepada Dia.
Dia melihat semuanya beban persoalan saudara, dan dia mau teruslah berseru kepada dia. Dikatakan di sini bahwa dia mendengar teriak mereka minta tolonglah kepada dia. Dia Allah yang mengasihi saudara, dan dia pasti akan menolong saudara. Matanya tertuju kepada kita dan telinganya mendengar teriakan-teriakan kita minta tolong kepada dia. Adakah saudara sebagai orang tua, ketika anak saudara masih kecil dan kemudian saudara lihat dia bermain, apa yang saudara lakukan? Saudara akan memperhatikan dia waktu bermain. Anak ini masih bayi, dia perlu diawasi, dia perlu dilihat, dia perlu dipandangi, diawasi. Dan kemudian setiap kali dia panggil papa, dia panggil mama, dan dia minta tolong, apa yang saudara lakukan? Dengan seketika saudara akan campur tangan. Saudara akan memberikan apa yang dia perlukan. Saudara akan memberikan, mewujudkan apa yang dia butuhkan. Demikian Allah, saudara. Dia memandang setiap kita yang penuh dengan kelemahan. Dia memandang setiap kita yang penuh dengan masalah dan persoalan hidup. Dia memandang setiap kita. Dan ketika kita berseru-seru kepada dia minta tolong, dia pasti akan menjawab kita. Karena matanya tertuju kepada saudara dan telinganya mendengar teriak saudara minta tolong. Dia mendengar saudara. Itu sebabnya teruslah berdoa saudara. Dia mendengar dan memperhatikan saudara. Itu sebabnya teruslah berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan setiap kita. Sekalipun mungkin dalam hidup saudara seringkali ditipu oleh pikiran-pikiran negatif. Mungkin selama ini saudara pernah mengalami pikiran negatif di mana sekian lama saudara berdoa dan doa saudara tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, dan sehingga akhirnya saudara meragukan apakah Tuhan itu peduli kepada saudara, apakah Tuhan itu melihat saudara, apakah Tuhan itu memperhatikan saudara. Dengar saudara, jangan tersesat oleh pikiran-pikiran itu. Allah menegaskan bahwa matanya tertuju kepada kita, telinganya terarah kepada kita untuk mendengarkan teriak kita minta tolong. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, dengar. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Telinga Tuhan mengarah kepada saudara untuk mendengarkan seruan-seruan saudara, untuk mendengarkan jeritan saudara minta tolong. Itu sebabnya berserulah kepada Tuhan, mohonlah kepada Tuhan dengan kesetiaan, karena Dia Allah yang pasti akan memperhatikan setiap saudara. Saudara, saya mengalami dalam kehidupan ini bahwa ketika aku menaikkan seruan-seruan kepada Tuhan, nyata betul bahwa Dia mendengar. Itu sebabnya saudara, saya tidak mau tersesat oleh pikiran-pikiran, sekalipun mungkin satu waktu sekian lama doaku tidak dijawab, belum dijawab. Aku tidak akan pernah mau terpikir dan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tidak saudara, karena yang aku tahu Tuhan tetap memperhatikan. Dengan memahami hal itu, saudara tidak akan bosan dan saudara tidak akan berhenti berdoa. Sekalipun seberapa mustahil pun itu, kalau saudara tahu bahwa kalau saudara berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan saudara dan Dia akan memandang kehidupan saudara. Kalau saudara tahu itu, saudara-saudara tidak akan pernah menyerah untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Satu kali saudara, ada seorang anak Tuhan bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu dia bermimpi bahwa dia sedang berjalan di pinggiran pantai saudara, di mana dia berjalan di pasir pantai. Setiap kali dia pijakkan kakinya, ada bekas telapak kakinya di sana. Dia melangkah terus dalam mimpi itu, dia melangkah terus, dia melangkah terus, dan dia melangkah terus. Lalu kemudian satu kali dia lihat telapak kaki ke belakang, dan kemudian ternyata ada 2 pasang telapak kaki. Akhirnya dia kaget, ini telapak kaki siapa, sedangkan di depanku hanya tidak ada bekas telapak kaki dan hanya aku sendiri yang berjalan. Di belakangku sudah ada 2 pasang telapak kaki. Dan kemudian Tuhan berkata bagi dia dalam mimpinya itu, anakku, aku sedang berjalan bersamamu, aku sedang menuntun engkau, aku sedang memperhatikan engkau. Wow,
Itu sesuatu yang indah dan luar biasa, saudara. Lalu kemudian satu kali dia terus berjalan, dan ketika dia lihat ke belakang tinggal satu pasang telapak kaki. Pada saat itu dia sudah begitu lelah menjalaninya karena begitu jauh perjalanan itu. Dia sudah begitu lelah, lalu kemudian dia berkata, "Tuhan, tadi Engkau berkata bahwa Engkau mempedulikan aku, sehingga Engkau menyertai aku ketika aku berjalan. Engkau melindungi aku, Engkau ada bersama aku. Tetapi kali ini, apa yang Engkau katakan tidak terbukti. Buktinya, aku melihat ke belakang tinggal satu pasang telapak kaki di sana. Itu artinya Engkau telah pergi." Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia? "Anakku, tahukah engkau bahwa telapak kaki yang ada di belakang itu adalah telapak kakiku? Sedangkan engkau saat ini sedang aku gendong." Wow, saudara, ternyata dia pikir Tuhan tidak peduli. Dia pikir Tuhan tidak memperhatikan dia. Tapi ternyata Tuhan ada di sampingnya. Saat ada pemikiran baru lagi, dia pikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak memperhatikan dia. Pada akhirnya, dia disadarkan kembali bahwa dia digendong oleh Tuhan, dan telapak kaki yang satu itu adalah telapak kaki Tuhan, dan dia sedang digendong oleh Tuhan. Terkadang kita juga sering berpikir demikian, saudara, dalam doa-doa kita, dalam seruan-seruan kita. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan kita, apalagi doa-doa itu sudah sekian lama kita doakan. Tuhan mungkin tidak peduli, Tuhan tidak mendengar. Tetapi dengar, Allah selalu peduli. Bahkan saat kita berpikir dia tidak peduli, dia sedang mempedulikan kita. Saat kita berpikir bahwa dia tidak mendengar kita, sebenarnya dia sedang mendengarkan kita. Itu sebabnya, saudara, naikkan terus seruan-seruan kepada Tuhan. Karena ketahuilah, Allah itu peduli kepada saya, Allah itu peduli kepada saudara. Naikkan terus doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan, karena sesungguhnya Allah itu mendengar seruan-seruan kita, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia pasti akan mendengar dan menjawab, saudara. Lalu kemudian yang kedua, dikatakan, saudara, bahwa di ayat 18 ini, "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka aku mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan." Saudara, Allah menegaskan bahwa ketika orang-orang yang hidup dalam kebenaran, lalu kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan, ditegaskan di sini bahwa Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Artinya Tuhan akan mengerjakan kelepasan. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari situasi dan kondisi yang menyesakkan. Dikatakan di sini dari kesesakan. Adakah dalam kehidupan saudara sedang mengalami kesesakan? Di mana kata kesesakan di sini menggambarkan bahwa betapa sulitnya, betapa beratnya persoalan yang sedang dialami, betapa sulitnya persoalan yang sedang dialami. Tetapi firman-Nya menegaskan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran dan kemudian kita hidup berseru-seru kepada Tuhan, maka Dia Allah yang akan mengerjakan kelepasan bagi kita dari segala kesesakan kita. Saudara masih ingat Daud, di mana satu kali Daud dan pasukannya mengalami masalah, di mana ketika dia pulang dari Filistin bersama dengan rombongannya, mereka pulang ke kampung halaman mereka. Yang terjadi adalah bahwa kampung halaman mereka sudah diserang oleh orang Amalek, dan rumah-rumah mereka semua dibakar. Istri dan anak-anak mereka, istri anak-anak Daud dan istri anak-anak pasukannya dibawa oleh orang Amalek, ditawan oleh orang Amalek. Dan kemudian ketika Daud dan anggotanya, laskarnya, prajuritnya sampai di kampung itu, betapa terkejutnya mereka karena semuanya sudah berantakan, semuanya sudah hancur. Dan pada waktu itu, saudara, betapa beratnya beban Daud, karena sebenarnya sudah begitu banyak masalah yang dialami oleh Daud.
Yang pertama, Saul yang sering dia tolong malah berkali-kali ingin membunuh dia karena Saul merasa tersaingi, sehingga Daud ini harus melarikan diri karena Saul selalu berusaha untuk membunuh dia. Itu masalah, saudara. Pada seharusnya Saul ini menolong dia karena Saul ini juga sudah berkali-kali ditolong oleh Daud. Tetapi yang ada adalah Saul ingin terus-menerus untuk membunuh dia. Lalu kemudian, saudara, akhirnya Daud ini meniti karir di orang Filistin bersama dengan orang Filistin. Tapi setelah dia berhasil di sana, akhirnya orang-orang Filistin juga iri, dan kemudian mereka berkata kepada raja supaya Daud ini diusir, dan akhirnya diusir pulang. Padahal karir Daud lagi menanjak di sana, diusir pulang. Dan ketika diusir pulang, pulanglah mereka. Dan kemudian sampailah mereka di kampung halaman mereka, Daud dan beserta dengan rombongannya. Ketika mereka sampai di sana, mereka lihatlah bahwa kampung itu sudah terbakar dan istri anak-anak mereka sudah ditawan. Kampungnya sudah hancur semua. Lalu kemudian menangislah mereka semuanya, menangis sejadi-jadinya. Dan saat mereka menangis, tentara-tentara Daud itu atau prajurit-prajurit Daud itu akhirnya mulai mengambil batu dan mereka hendak melempari Daud karena mereka berpikir ini semua gara-gara Daud. Tapi puji Tuhan, saudara, pada waktu itu sebelum sampai mereka melempari Daud, Daud melakukan tindakan yang begitu bijaksana. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia ambil peralatan ibadah dan kemudian dia pergi ke rumah ibadah, dia berlutut di sana, dan kemudian dia berkata, "Bapa, haruskah orang Amalek yang menawan istri dan anak-anak kami itu, haruskah kami kejar?" Lalu kemudian Tuhan berkata, "Kejarlah." Artinya apa, saudara? Saat situasi yang sulit itu, bahkan firman Allah mencatat dalam konteks itu, saudara, bahwa Daud sangat terjepit karena istri anaknya ditawan, istri anak-anak dari anggotanya ditawan. Lalu kemudian dia baru saja di PHK dari orang Filistin. Lalu kemudian sampai begitu, saudara, dia mengalami masalah lagi, di mana anggotanya ingin melempari dia. Itu situasi yang sangat berat, situasi yang sangat sulit. Dan firman Allah mencatat bahwa Daud sangat terjepit. Tapi dalam keadaan terjepit itu, apa yang dia lakukan? Dia pergi berseru kepada Allah. Dan singkat cerita, dia bisa mengalahkan orang Amalek dan merebut kembali istri dan anak-anak mereka yang ditawan. Bahkan orang Amalek yang tadinya telah memerangi beberapa bangsa, dan dari semua bangsa-bangsa itu mereka ambil rampasan. Tetapi saat Daud memerangi mereka dan mereka kalah, istri anak Daud dan istri anak dari anggotanya semua dibebaskan. Dan bukan hanya itu, rampasan-rampasan orang Amalek dari berbagai bangsa tadi pun akhirnya mereka bisa ambil dan mereka bisa gunakan untuk pembangunan kembali kampung mereka. Artinya betapa dahsyatnya Tuhan, saudara. Ketika ada umat Tuhan yang saat dia terjepit, dia berseru kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan itu yang ditegaskan di dalam ayat-ayat ini, saudara. Bahwa apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dengar, saudara, bahwa Tuhan mengerjakan kelepasan, melepaskan mereka dari kesesakan. Dan hari ini pun bukan hanya pemazmur ini dan bukan hanya Daud, tetapi hari ini pun Allah juga mengerjakan kelepasan dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah persoalan menghimpit kehidupan saudara, di dalam kesesakan itu saudara berseru dan berseru kepada Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan melepaskan saudara dari segala kesesakan. Tuhan melepaskan saudara. Lalu kemudian, saudara, selanjutnya juga dikatakan bahwa ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
karena kesesakan, karena masalah yang dialami, akhirnya hatinya patah, jiwanya remuk. Tetapi jikapun sekalipun sedang mengalami patah hati, jiwa yang remuk, tetapi tetap hidup dalam kebenaran dan kemudian tetap berseru kepada Tuhan, maka firman Tuhan berjanji di sini bahwa Dia dekat dengan orang itu. Saudara rindu mengalami Tuhan dekat dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu Tuhan dekat dalam hidup saudara, maka apapun yang saudara alami, sekalipun jiwamu remuk, sekalipun engkau patah hati, tetap berserulah, tetap berserahlah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan dekat dengan saudara. Bahkan juga dikatakan ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Dia melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kemalangan itu sama saja, orang benar, orang fasik, semua mengalami masalah, persoalan, kemalangan, kesedihan, duka cita, penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Orang dunia mengalami kemalangan, dan kemudian orang-orang benar juga tetap mengalami masalah, persoalan, kemalangan dalam kehidupannya. Tetapi bagi orang yang tetap hidup dalam kebenaran, dalam semua masalah yang dia alami, maka firman Allah menegaskan di sini, saudara, bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apapun masalah, persoalan, tantangan hidup yang sedang saudara alami, yang sedang saudara gumuli saat ini, dengar, Tuhan rindu melepaskan saudara. Sekali lagi, Tuhan rindu melepaskan saudara. Yang penting yang harus saudara kerjakan adalah saudara harus tetap hidup benar, saudara harus tetap hidup dalam kebenaran dan dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Dia, tetaplah berseru kepada Dia. Maka Dia akan melepaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Dia akan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Sekalipun masalah saudara banyak, kemalangan saudara banyak, tetapi Tuhan akan mengerjakan kelepasan bagi setiap saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang dikerjakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang tetap berseru kepada Dia dalam kemalangan, dalam kesusahan, dalam keadaan patah hati, dalam keadaan remuk jiwa. Dan dikatakan juga di ayat 21, Ia melindungi segala tulangnya dan tidak ada satu pun yang patah. Artinya firman Allah menegaskan di sini bahwa Tuhan melindungi dengan begitu luar biasa sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah. Artinya apa? Tuhan jagai begitu luar biasa, Tuhan lindungi begitu luar biasanya. Sampai-sampai saudara, sekalipun mereka mengalami patah hati, remuk jiwa, kesesakannya banyak, tetapi Tuhan menjaga, melindungi dan menyertai, dan tidak ada satupun yang dibiarkannya celaka. Demikian juga saudara hari ini. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara alami saudara, maka saat ini firman-Nya menegaskan bahwa saudara harus terus berseru kepada Dia, maka Dia akan melindungi saudara dan tidak membiarkan saudara celaka. Tidak membiarkan satu tulangmu pun yang patah. Artinya Tuhan jagai dengan begitu indahnya. Dan Dia tidak izinkan saudara mengalami celaka, mengalami musibah, mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Allah campur tangan, Allah bertindak bagi seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, betapa ajaib Allah yang kita sembah. Di mana hari ini kita sudah belajar, saya merangkum kembali saudara, di mana ada umat-umat Tuhan yang sedang mengalami patah hati. Mereka mengalami remuk jiwa. Itu ada dikatakan di ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwa. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Mengalami patah hati, remuk jiwa, mengalami kemalangan yang banyak, kata firman Tuhan di sini. Tetapi kemudian firman-Nya menegaskan di ayat 8, apabila orang benar itu berseru-seru, aku mendengar.
Artinya dalam semua kondisi ini, dalam semua keadaan ini, ketika mereka tetap berseru-seru dan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan mendengar dan menjawab. Saat ini saudara, saya menantang saudara, mungkin ada masalah, persoalan yang sedang saudara hadapi, hidup saudara rumit, jiwa saudara remuk karena masalah persoalan yang sedang saudara hadapi. Mari tetap berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar saudara. Tetaplah hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan mendengar setiap saudara. Bahkan dikatakan saudara bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya Tuhan dengar seruan-seruan mereka dan Tuhan pandang. Hari ini pun dengar. Tuhan memandang saudara dan Dia mendengarkan seruan-seruan saudara. Apapun situasi yang, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah dengar, tetaplah memohon kepada Tuhan karena Dia mendengar seruan-seruan saudara. Bahkan juga dikatakan saudara bahwa apabila orang benar berseru, maka aku mendengar. Tuhan mendengar, lalu kemudian aku melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kesesakan yang saudara pikul hari ini, jika saudara terus berseru kepada Tuhan, saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskan saudara dari segala kesesakan. Kesesakan-kesesakan yang hari ini sedang saudara hadapi semuanya akan berlalu, karena Tuhan akan melepaskan saudara dari segala kesesakan itu. Tuhan akan melepaskan saudara. Lalu bahkan dikatakan Dia dekat. Ayat 19, Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Sekalipun hatimu patah, jiwamu remuk, lalu kemudian kemalanganmu banyak, tetapi jika engkau tetap hidup dalam kebenaran, jika engkau tetap hidup dalam seruan-seruan dan permohonan kepada Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Dia hidup dekat, Dia tinggal dekat dengan saudara. Dan kalau Tuhan dekat, maka kuasanya juga nyata di sana. Kalau kuasa Tuhan nyata di sana, maka saudara akan melihat bagaimana perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Bahkan dikatakan juga saudara bahwa Dia, ayat 21, Dia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun patah. Artinya apa? Tuhan lindungi sebegitu rupa, Tuhan lindungi dan jagai dengan begitu indahnya, sehingga tidak ada yang mengalami bahaya. Bahkan saudara tidak akan mengalami dalam kehidupannya mengalami celaka, tidak akan, karena Tuhan akan melindungi. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Apa yang sedang saudara alami? Nanti di akhir video ini saudara, saya rindu berdoa syafaat bagi saudara pribadi lepas pribadi. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa bersama, kita akan bergandengan tangan bersama. Kita akan menaikkan doa-doa kita, kesepakatan doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saudara, ada yang menjadi bagian saudara. Sekali lagi, ada yang menjadi bagian saudara. Saudara pun harus berseru-seru kepada Tuhan. Bukan hanya berseru, tetapi berseru-seru kepada Tuhan. Artinya terus berseru dan terus berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian tugas saudara kedua adalah jalanilah hidup saudara dalam kebenaran, karena Tuhan hanya akan menjawab doa-doa dan seruan orang-orang benar. Kalau itu yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, saudara akan menyaksikan bagaimana betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Terus maju saudara, terus melangkah sesuai dengan firman Tuhan, dan terus terapkan firman Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan jalanilah hidup saudara dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Namun sebelumnya sekali lagi, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bersama, bahwa jika kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan kemudian jika kami hidup berseru dan berseru kepada Tuhan, kami akan menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau jalani hari-hari kami hidup dalam kebenaran-Mu.
Kami mau jalani hari-hari kami untuk kami hidup dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika itu kami lakukan, kami akan mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka untuk berteriak minta tolong. Ajar mereka untuk berseru kepada Tuhan. Dan ajar mereka untuk hidup dalam kebenaran. Supaya mereka mengalami janji-janji firman-Mu di mana matamu tertuju. Dan pendengaran-Mu mendengar teriakan mereka minta tolong. Dan Engkau akan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka, dan Engkau akan tinggal dekat dengan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau akan melepaskan anak-anak-Mu dari kemalangan mereka, dan kemudian akan menjagai, melindungi mereka. Biarlah penyertaan Tuhan ada nyata atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah mereka mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari siapkan terus hati saudara untuk terus kita berdoa dan berseru bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang akan memperhatikan saudara. Dia Allah yang akan menjawab doa saudara. Kalau saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, mari saksikan jawaban-jawaban doa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari siapkan hati saudara. Kita bersepakat berdoa dan memohon bersama kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu,
angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu, bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan masalah persoalan yang sedang mereka hadapi, ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu.
Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes, anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan,
Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anakmu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.